Halo Sobat Baku, hantam hari ini kita akan membahas tentang pertempuran di China, tepatnya Battle of Guandu. Nonton sampai habis ya bos, capek nih ngeditnya. Kalau nggak nonton sampai habis, admin giniin. Mampus kalian. Pihak yang bertempur dalam pertempuran ini adalah Cao Cao ini melawan Yuan Shao pada masa tiga kerajaan di akhir dinasti Han. Kondisinya sangat kontras di mana Cao Cao ini disebutkan oleh beberapa front tempur sekaligus. Pasukannya yang lebih sedikit, persediaan makanan terbatas. Belum lagi bencana kelaparan di daerahnya yang menjadi teater pertempuran beberapa tahun sebelumnya. Tidak seperti dalam acara film yang memperlihatkan bahwa Cao Cao memiliki kekuatan superpower yang memiliki wilayah banyak ratusan ribu prajurit. Pada kenyataannya dalam pertempuran ini, jumlah prajurit pada perang ini hanya 1:10 dengan Yuan Shao. Ya salam. Demikian juga perbekalan dan logistik mereka. Dalam kondisi pangan yang kritis ini, bahkan Cao Cao harus membubarkan sebagian pasukannya karena tidak mampu memberi mereka makan. Meskipun dia tidak memiliki kuantitas, namun Cao Cao mengejar dalam hal kualitas. Pasukan dan para pemimpinnya menjadi elit berdisiplin tinggi, percaya dengan taktik dan strategi yang dibuat olehnya, dan kenyang dengan beragam pengalaman tempur. Nah, pertempuran dibuka oleh Yuan Shao melalui pengepungan terhadap benteng terdepan lawannya. Cao Cao terlihat tidak terpancing dan justru mengirimkan pasukannya ke arah lain. Setelah beberapa waktu tampak seperti mau menyerang markas utama Yuan Shao di seberang sungai. Karena perhatian pasukan utama Yuan terbagi dengan mempersiapkan pertahanan di titik-titik penyeberangan sungai. Ketika lawan bergerak, Cao Cao justru berbelok dan secepatnya bergerak untuk menyelamatkan benteng terdepannya dari kepungan Yuan yang ditinggalkan pasukan utamanya. Cao Cao pun berhasil menyelamatkan isi benteng dan sibuk mengevakuasi ke tempat yang lebih bisa dipertahankan ke selatan. Gegerlah kubu Yuan karena salah langkah. Tidak tinggal diam, mereka ini langsung mengirimkan sejumlah besar kavaleri reaksi cepat untuk menyerang iring-iringan evakuasi Cao Cao. Tidak tanggung-tanggung, jenderal terbaiknya dikirim agar mampu memaksimalkan kerusakan terhadap rombongan kereta perbekalan. Diserang oleh 6.000 kavaleri Yuan yang jauh lebih besar dari punyanya Cao Cao, Cao Cao ini justru memerintahkan pasukannya untuk melepas baju pelindung dan persenjataannya dan juga meninggalkan kuda mereka serta gerobak perbekalan mereka di jalan lalu lari ke atas bukit. Kavaleri Yuan yang pada saat itu menyerang justru melihat gerobak perbekalan yang penuh dengan ciu bakonang, harta benda yang tergeletak di jalan. Seketika itu ya manusiawi mereka berhenti menyerbu dan sibuk bergerombol, lupa diri akan perintah militer dan sibuk menjarah perbekalan. Cao Cao tahu hal itu akan terjadi dan melepaskan 600 kavaleri elitnya untuk membereskan jenderal lawan yang terkejut dan disibukkan dengan disiplin pasukannya sendiri. Akhirnya hanya dengan 600 pasukan Cao Cao mampu membungkam 6.000 kavaleri Yuan. Moral pasukan utama Yuan pun merosot drastis karena di awal perang sudah kehilangan jenderal terbaik mereka. Pertempuran selanjutnya berlangsung ala trench warfare dan siege weapon, di mana di antara markas kedua pasukan yang berdekatan namun dipisahkan dengan tembok dan parit. Pertempuran menjadi lambat dan lama, padahal perbedaan kekuatannya cukup besar. Strategi Cao Cao adalah memaksa pasukan di markasnya untuk bertekad bulat dan bertahan mati-matian. Karena tidak ada yang akan menolong mereka, pilihannya adalah bertempur atau mati. Nah, pasukan Yuan gimana? Menghadapi pasukan yang nekat bertahan sampai akhir, pasukan Yuan yang lebih besar justru gentar. Ketika berita tentang kereta perbekalan disergap dan hancur binasa, maka mereka justru goyah. Tidak lama kemudian, jenderal pasukan Yuan justru berhenti menyerang dan menyerah takluk. Mereka tidak ingin mati konyol bersama sisa pasukannya yang terancam mati kelaparan tanpa bisa melarikan diri. Maka hancurlah posisi Yuan Shao yang terpaksa mundur dan dikejar habis-habisan. Tamatlah kekuatannya sebagai militer yang disegani oleh pasukan yang hanya 1:10 jumlahnya.
Silakan baku hantam kalian di bawah.